Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini tanggal 7 Juni 2021 kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Amos 9 ayat 11 sampai ayat yang ke-13 yang berkata demikian. Pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala, supaya mereka menguasai sisa-sisa bangsa Edom dan segala bangsa yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan hal ini. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa pembajak akan tepat menyusul penuai dan pengirik buah anggur, penabur benih. Gunung-gunung akan meniriskan anggur baru dan segala bukit akan kebanjiran. Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama kita renungkan di hari ini 7 Juni 2021 yang saya beri judul Rahasia Mengalami Kebanjiran Berkat. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, firman yang tadi saya bacakan itu merupakan nubuatan yang Allah sampaikan bagi umatnya melalui Nabi Amos. Nah, firman ini mau kita lihat sesungguhnya ada bagian di ayat yang ke-13 di mana Allah menjanjikan dalam firman itu bahwa umatnya akan mengalami kebanjiran berkat. Nah, sebelum saya memberitahu tentang rahasia kebanjiran berkat itu, mengapa mengalami kebanjiran berkat, saya mau beritahu saudara yang terjadi di dalam Amos 9 ayat 13 itu kebanjiran berkatnya model apa? Kita lihat. Pertama, pembajak akan tepat menyusul penuai. Jadi berkat yang banjir yang banyak itu adalah pembajak tepat menyusul penuai. Maksudnya, jika saudara dan saya benar dibuat Tuhan mengalami kebanjiran berkat, kita lagi ngebajak ladang, pada saat masih ngebajak untuk mau menaburkan benih, tiba-tiba tuaian itu dikirim Tuhan. Jadi tuaian datang bersamaan dengan kita baru membajak. Saudara bayangkan waktu saudara dan saya membajak suatu ladang, berarti kita sudah punya benih kan? Nah, benih belum ditaburkan, tapi tuaian itu sudah datang. Maksud dari bagian ini Tuhan sedang membuktikan buat saudara dan saya bahwa Allah membiarkan berkat itu datang kepada saudara dan saya sebelum menaburkan benih. Dari mana tuaian itu datang? Pasti tuaiannya dari benih-benih kita yang ditaburkan sebelumnya. Biasanya tuaian itu habis dulu, baru waktu menabur tiba. Tapi ini waktu akan menabur terjadi bersamaan dengan waktu menuai. Ini bicara soal kebanjiran berkat yang pertama yang ditulis dalam Amos 9 ayat yang ke-13. Yang kedua, kebanjiran berkat yang kedua itu ditulis di sana bahwa pengirik buah anggur akan tepat menyusul penabur benih. Jadi terbalik dari yang poin 1. Jadi lagi sedang menuai, misalnya saudara dan saya lagi sedang menuai di ladang, tiba-tiba benih itu ada dan kita menabur juga di waktu yang sama. Jadi pertemuan antara tuaian sedang kita kerjakan, tapi tiba-tiba benih juga ada Allah sediakan dan kita bisa menabur di waktu kita sedang menuai. Padahal biasanya habis menuai dulu baru menabur. Ini enggak, kita bisa mengalaminya bersamaan. Inilah yang disebut kebanjiran berkat. Menuai bersamaan menabur. Tadi membajak bersamaan menuai. Dan yang ketiga, kebanjiran berkat yang ketiga
tadi ditulis dalam kitab Amos 9 ayat 13 adalah gunung-gunung meniriskan anggur baru. Jadi bukan saja tuaian itu datang bersamaan dengan benih yang kita tabur, tapi ada berkat baru yang Allah curahkan bagi kita. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berkat baru itu, anggur baru itu tidak sedikit. Tapi firman Allah berkata gunung-gunung meniriskan anggur baru. Anggur itu sebenarnya nggak keluar dari gunung kan? Dari pohon anggur, dari buah anggur. Tapi ini bicara tentang Allah mencurahkan berkatnya yang begitu besar, kebanjiran berkat. Sehingga gunung-gunung mendatangkan anggur baru, berkat baru. Yang terakhir, yang keempat adalah segala bukit akan kebanjiran. Segala bukit akan kebanjiran. Ini keren banget. Kalau saudara bisa lihat di Yoel 3 ayat 18, itu dibilang bukit-bukit juga mengeluarkan susu. Ada kelimpahan Allah yang tidak bisa dibendung. Nah, keempat berkat ini kita bisa alami kebanjiran berkat ini. Sesungguhnya saudara dan saya harus lihat pada Amos 9 ayat 11. Itu hanya bisa terjadi ketika Allah sendiri membangun kembali pondok Daud. Allah sendiri menutup kembali dinding yang telah bocor. Allah juga akan membangun reruntuhannya. Itu di dalam Amos 9 ayat yang ke-11. Pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Yang roboh dia dirikan kembali. Aku akan menutup pecahan dindingnya. Dinding yang pecah itu dia tutup. Dan yang berikut aku akan mendirikan kembali reruntuhannya. Nah, itu memang Tuhan berjanji melakukan itu. Kalau pondok Daud itu dibangun, maka kita akan kebanjiran berkat. Dan itu datangnya dari Tuhan. Nah, untuk saudara dan saya, Tuhan rindu biarkan dia membangun kembali pondok Daud di dalam hidup kita, di dalam kehidupan rohani kita. Pondok Daud rohani kita perlu dibangun kembali. Yang ada pecahannya perlu dibangun kembali, yang roboh perlu dibangun kembali. Dan apa yang harus kita bangun dalam pondok Daud rohani ini? Ingat, dalam pondok Daud yang utama ada tabut Allah yang berada di tengah-tengah pondok Daud. Artinya saudara dan saya harus membangun kembali kehidupan rohani kita, di mana Allah harus menjadi sentral dalam kehidupan rohani kita. Tabut Allah, hadirat Allah, Allah itu sendiri harus menjadi pusat kehidupan rohani saudara dan saya. Yang kedua, kalau kita mau kebanjiran berkat, pondok Daud rohani kita harus dipenuhi dengan pujian, penyembahan setiap waktu, siang dan malam, terus menerus. Apakah kita tidak akan bekerja? Bisa, tapi kita harus melakukannya terus menerus. Ingat, Daud adalah orang yang memberikan bagian ini di dalam pondok Daudnya. Dia membawa orang-orang dengan sip-sipan. Setiap 2 jam, setiap berapa jam ada orang yang terus memuji dan menyembah di dalam pondok Daud itu. Artinya Tuhan sedang berkata buat saudara dan saya, jangan pernah berhenti memuji dan menyembah Dia. Bahkan di dalam pondok Daud itu juga terjadi ada doa, ada koneksi antara orang-orang yang datang di pondok Daud itu dengan Allah, yang adalah bagian di mana Daud taruh tabut alam. Tuhan mau katakan di bagian yang ketiga bahwa teruslah membangun koneksi dengan Tuhan melalui doa. Setiap koneksi kita yang terus terbangun dengan Tuhan akan membuat kita bisa kebanjiran berkat-berkat rohani. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mau saudara dan saya menangkap bagian ini. Dia mau saudara dan saya kembali membangun bagian pondok Daud
rohani itu di dalam kehidupan rohani kita, supaya kita menjadi orang-orang yang kebanjiran berkat rohani. Kita menjadi orang-orang yang bukan saja kebanjiran berkat rohani, tapi kita bisa menjadi berkat bagi orang-orang di masa-masa yang sulit. Di masa apa saja kita akan tetap dipelihara oleh Tuhan. Oleh sebab itu, ingat, waktu Tuhan membangun kehidupan rohani kita untuk kita terus meningkatkan pujian, doa, dan penyembahan, untuk kita terus mencari Dia, untuk kita terus terhubung dengan Dia, untuk kita tetap mencintai hadirat-Nya, menaruh tabut Allah di dalam kehidupan rohani kita menjadi sentral hidup kita, maka kita akan lihat ada banyak berkat rohani akan datang kepada kita. Ada banyak tuaian akan datang bersamaan ketika kita menabur. Ada banyak bagian yang kita kerjakan di ladang belum sempat menabur, tapi tuaian itu mengejar kita. Tuhan mau saudara dan saya alami ini. Tuhan mau saudara dan saya hidupi ini, supaya berkat-berkat rohani yang Dia sediakan bagi saudara dan saya menjadi bagian kita. Apakah cuma sampai di berkat rohani? Saudara harus lihat, Daud diberkati secara rohani, tapi Daud juga diberkati secara finansial dan kekayaan. Tuhan mau saudara dan saya menangkap ini. Waktu kita membangun kehidupan doa, kehidupan pujian, penyembahan, waktu ada tabut Allah dalam kehidupan kita, waktu ada hadirat-Nya memenuhi kita, maka berkat rohani itu akan mengalir. Dan otomatis berkat jasmani dan finansial itu juga akan mengalir dalam hidup kita. Biar bagian firman ini menjadi bagian saudara dan saya, supaya kita terus akan menjadikan kehidupan kita adalah bait Allah, di mana Allah membangun pondok Daud rohani di dalam hidup kita. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam mengalami kebanjiran berkat Tuhan. Amin.